Kemudian termasuk juga penyakit-penyakit berhubungan dengan syubhat, was-was, cemas, khawatir segala macam. Maka obatnya apa? Kalau bisa katakan itu ya mintalah ya ista'ini bisobri, itu salah satunya. Yang selanjutnya apa? Pakai ikhtiar-ikhtiar langit dulu. Contoh, ada satu kisah di Saudi ya. Subhanallah, kisah ini cukup populer. Dikisahkan di situ ada seorang wanita Saudi itu terkena kanker, dan saat itu dia memiliki seorang khadimat, seorang pembantu lah di rumahnya itu. Yang dia lihat pembantu ini setiap 2 jam dia bolak-balik masuk kamar mandi. Lalu sama ibu ini, teman-teman sekalian, sama ibu atau wanita Saudi ini ditanyain, ini apa yang ente kerjakan? Ya, sampai akhirnya bolak-balik kamar mandi. Akhirnya baru ketahuan bahwa ternyata si wanita tadi, TKI tadi, maaf, itu ternyata lagi menyusui, dan dia terpaksa tinggalkan anaknya di Indonesia. Ya, setiap 2 jam sekali itu dia membuang air susunya. Dan apa dikerjakan oleh wanita Saudi ini, teman-teman sekalian, subhanallah ya, beliau akhirnya mengatakan pada wanita tadi, kepada orang Indonesia tadi, dia kata pulanglah kok ke Indonesia. Ya, 6 bulan 1 tahun itu pulanglah. Susu ya anakmu, aku kasih tetap gajimu aku kirimkan, kata dia. Dan nanti kalau mau pulang lagi, aku kirimkan uang untuk balik ke sini, kata wanita Saudi tadi. Dan kankernya si wanita tadi, itu ternyata beberapa bulan kemudian ketika saatnya dioperasi, atau saya lupa tuh cukup parah penyakitnya tadi, saya lupa ya detailnya tuh. Tapi ternyata waktu dicek lagi sudah tidak ada lagi. Nah, begitulah ikhtiar langit. Ikhtiar langit bahasa saya gitu kan. Ya, jadi hal-hal seperti inilah teman-teman sekalian yang perlu kita tekankan, apalagi kita sebagai seorang orang yang diberikan ilmu oleh Allah ya. Zaman sekarang misalkan kita lagi heboh-hebohnya dengan pandemi Covid ini kan, atau wabah Covid ini ya. Pertama, pahamilah baik-baik bahwa ini semua sudah ada tertera dalam perjalanan hidup kita dan takdirnya kita. Ya. Terus yang kedua apa? Yang kedua, pahamilah baik-baik bahwa sebenarnya ya mau dengan tidak adanya virus ini, kalau mau mati, mati aja. Ya. Tapi ingat, kita juga perlu waspada. Secukupnya saja, jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan. Kita perlu tahu juga data-data di segala macam yang ya tidak perlu jelimet banget lah saya katakan ya. Jadi dengan konsep-konsep Islam sebenarnya bisa dicegah. Seperti itu. Jadi yang pertama, konsep sehat dalam Islam adalah sehatnya itu bermula dari kolbu. Itu dulu ya. Maka benerin kolbunya. Dengan cara apa? Obat kolbu itu ada 2. Islam itu sendiri berupa nasihat-nasihat ada dalamnya, dan yang kedua adalah Al-Quran. Obatnya 2 aja. Maka Al-Quran itu coba, kenapa sampai ada tajwid? Coba pernah ada izhar, ada iqlab, ada ikhfa, ada idgham, ya segala macam. Kenapa itu bisa sampai muncul kayak begitu? Pernahkah kita berpikir ketika suara itu muncul dari lisan kita, teman-teman sekalian, itu juga ternyata sebenarnya mempengaruhi juga saraf-saraf kita sebenarnya. Maka Al-Quran itu coba kalau kita dengarkan dengan tenang ya, kita tadaburi ayat-ayatnya, tanpa sadar kita akan terharu. Kita akan menangis dengan sedih. Kita akan merasakan kedekatan dengan Allah. Itu yang nanti teman-teman coba baca buku. Buku ini judulnya Switch, ya, karangan Dr. Kazuo Murakami, orang Jepang. Buku itu endingnya apa? Dia bilang begini dalam buku itu. Dia bilang ini nggak mungkin manusia yang buat. Ini bilang ini nggak mungkin. Jadi dia bilang something great. Dia bilang sesuatu yang agung create this all, menciptakan ini semua. Seperti itu. Itu orang-orang yang subhanallah saya katakan ini orang nggak kenal Islam gitu kan. Padahal semua sudah dijelaskan dengan sangat detail dalam Islam. Ya. Buku itu dia mengatakan bahwa ternyata gennya manusia itu bisa di switch. Dia bilang switch on off. Dia bilang bahasa dia begitu. Jadi salah satu yang membuat switchnya gen tadi itu adalah perasaan. Ya, jadi kalau orang itu merasakan hikmah, merasakan haru, bahasanya dia dalam buku itu gennya bisa switch gitu. Dan termasuk juga kalau kita mengatakan bahkan contoh misalkan ada orang sakit, ya sudah pasrahkan semua sama Allah, ikhtiar secukupnya juga, dan jangan bergantung pada ikhtiar, bergantunglah pada Allah yang Maha menyembuhkan, bukan dokternya, bukan terapisnya, bukan pembekamnya, bukan siapapun, tapi Allah yang mengurus, Allah yang berkehendak itu sembuh seperti itu. Sehingga akhirnya kita pasrah. Nah, hal seperti inilah yang sebenarnya dalam kehidupan kita teman sekalian bisa bisa kita aplikasikan sebenarnya. Ya.
dan tidak ada jaminan. Jadi tidak ada jaminan. Dalam sebuah riwayat pernah disebutkan seorang nabi pernah sakit dan dia meminta pada Allah, ya Allah, dia mengatakan bahwa ya Allah sembuhkan aku, berikan aku petunjuk apa obatnya. Dan subhanallah Allah memberikan petunjuk pada nabi tadi untuk memakan beberapa jenis ramuan gitu kan. Setelah dia berdoa pada Allah, dan tak lama kemudian si nabi tadi, teman-teman sekalian, sakit kembali. Sakit kembali dengan sakit yang sama dan dia minum obat yang sama. Tapi ternyata Allah tidak sembuhkan dia, dan Allah sampaikan pada Nabi tadi, bukan obat itu yang menyembuhkan kata Allah, tapi aku yang menyembuhkan kata Allah. Begitulah. Ya. Jadi akar dari semua itu atau kolbu tadi adalah obatnya ya adalah Al-Qur'an, Islam itu sendiri ya, dan pakai hal-hal, jadi pakai dua hal ini untuk mengobati penyakit kolbu tadi. Contoh lah, misalkan orang yang bakhil, orang yang pelit. Bagaimana ngobatinya? Baca keutamaan menjadi orang yang dermawan, keutamaan sedekah segala macam. Misalkan orang-orang yang kena penyakit-penyakit berat. Saya katakan ginilah, kalau boleh saya katakan, seandainya nih konsep kesehatan itu mengikuti kaidah-kaidah dalam Islam, maka subhanallah harusnya dokter-dokter itu membangunkan pasien-pasien mereka yang kena penyakit-penyakit berat itu untuk mereka bangun di malam hari untuk sholat tahajud. Risetnya kan ada, gitu lah. Dan bertilawah, beristighfar, minta ampun sama Allah di sana segala macam. Jadi akhirnya mereka betul-betul menyerahkan urusan raga mereka dengan Allah Azza wa Jalla, seperti itu. Kemudian yang kedua apa? Al-Quran. Al-Quran itu sudah jelas dalam Al-Quran Allah sampaikan, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Kata Allah, kami turunkan Al-Quran. Kami turunkan Al-Quran sebagai syifa, sebagai penyembuh. Maka dalam benak kita harus kita yakini bahwa Al-Quran itu memang penyembuh. Emang bisa penyakit fisik disembuhkan dengan Al-Quran? Saya katakan, wallahi, demi Allah bisa. Banyak, Bu, Pak. Teman-teman sekalian, saya itu mendapatkan informasi dari teman-teman peruqyah segala macam itu yang, ya Allah, kadang-kadang penyakitnya itu macam-macam, aneh-aneh gitu kan. Tapi ternyata ketika dibacakan ayat-ayat Allah, ya kalau kita kenal dengan ruqyah ya, ruqyah syariah pastinya, itu ternyata penyakit tadi bisa hilang. Bisa hilang. Nah sekarang pertanyaannya, Al-Quran itu siapa yang bacain gitu loh? Yang bacain orang yang nggak yakin, yang dibacain orang yang nggak yakin juga, ya sudah, wassalam, shadaqallahul azim. Gak bisa dapat manfaat. Ya. Maka dekatlah dengan, dan generasi zaman dulu, generasi yang dekat sama Al-Quran. Mereka generasi yang dekat dengan bahasa Arab. Dan itu diteliti oleh musuh-musuh Islam, Perancis, Inggris itu meliti. Kenapa orang Islam zaman dulu kok hebat-hebat, tangguh-tangguh? Karena mereka dekat dengan Al-Quran. Mereka dekat dengan bahasa Arab. Dan itulah kuncinya. Sehingga dijauhkanlah umat Islam dari dua hal tadi. Ya, seperti itu. Ala kulihal ya. Jadi saatnya kita kembali ya. Jadi sekarang kita mulai melihat kebangkitannya, tapi masih bibit-bibitnya sajalah. Zaman saya dulu mungkin masih SD, SMP gitu ya. Kita masuk pesantren tuh. Coba lihat, yang masuk pesantren itu siapa? Yang masuk pesantren itu anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri. Yang masuk pesantren itu anak-anak buangan. Itu kan identitas yang dibangun saat itu. Subhanallah ya. Ya. Terus kita nggak lihat sekolah-sekolah yang akhirnya mengajarkan Al-Quran di sana, jarang. Ya, sekarang udah mulai nih, tahfiz ya, sekolah tahfiz, baca Quran segala macam, ya macam-macam sudah mulai. Tapi masih bibitnya, masih kita menghafalnya, belum kita cerita mentadaburinya. Bagaimana mengambil hikmah dari apa yang sudah Allah tampakkan dengan panca indera tadi. Ya. Kenapa manusia diciptakan Allah dari tanah? Apa hikmahnya? Terus apa hubungan dengan tanah? Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Pernah kita berpikir, manusia dari apa? Dari tanah. Allah bilang dari gitu kan. Dalam Al-Quran surah Al-Mu'min Allah katakan, dan kami ciptakan manusia dari. Artinya apa? Unsurnya manusia kalau diperiksa sama persis. Ya. Sebagian besar itu mirip dengan apa yang ada di tanah. Maka kembalikan semua ke tanah. Ya, kembalikan semua ke tanah. Ya, subhanallah kan. Jadi kalau kita tadabbur ayat-ayat Allah di sini teman sekalian, maka sebenarnya banyak penyakit, lagi-lagi saya sampaikan, bisa disembuhkan, bisa dihilangkan. Yang sampai detik ini kita tahu banyak, kalau kita lihat keadaan-keadaan ya, penyakit-penyakit yang hampir-hampir nggak ada obatnya. Diabetes nggak ada obatnya, dikontrol. Coba pikir,
sekian tahun gitu kan, kita mempelajari nggak ada obat diabetes. Segini luas bumi Allah, masa nggak ada obat diabetes? Segini luas bumi Allah, masa nggak ada obat darah tinggi? Masa terkontrol terus? Jangan-jangan bukan. Jadi kalau kata Nabi SAW, likuli da'in dawa'un, kata, setiap penyakit pasti ada obatnya. Cuman ada yang Allah kasih tahu dan ada orang yang tidak Allah kasih tahu. Ya, diabetes nggak ada obatnya. Hipertensi nggak ada obatnya. Autoimun nggak ada obatnya. Segitunya kah? Nggak adil Allah gitu kan? Coba pikir baik-baik. Maka kalau kita kembalikan semua kepada Islam, ada jawabannya semua. Itu sebabnya saya pribadi coba sebuah mungkin melakukan survei pas lagi kajian-kajian itu, saya mencoba mengembalikan konsep-konsep ini kepada Islam, dan ternyata hasilnya Masya Allah tabarakallah, luar biasa. Ya terserahlah, katakanlah ini kalau orang bilang kan nggak ilmiah segala macam, tapi buktinya secara lapangan orang banyak sehat. Orang banyak mendapatkan manfaat. Bukan dari sayanya, tapi dari dikembalikan ini kepada Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi SAW. Itu yang poin penting pertamanya.